Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Perilaku Konsumen, dan ini adalah jawaban saya. Jawaban pada bagian A. Yang pertama, apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Ya, saya aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak. Berapa video yang Anda tonton? Ada 5 video yang sudah saya tonton. Sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Topik yang pertama yaitu perilaku kelompok acuan. Pengertian kelompok acuan adalah kumpulan dari 2 atau lebih orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Topik yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu keluarga dan rumah tangga. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen, yaitu strategi pemasaran, perbedaan individu, serta lingkungan sosial. Topik yang ketiga yaitu sikap perilaku konsumen. Sikap perilaku konsumen merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang konsumen yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Model sikap perilaku konsumen memiliki perbedaan antara lain perbedaan individu, strategi pemasaran, serta faktor lingkungan. Topik yang keempat yaitu mengenal variabel X dan Y. Variabel adalah segala sesuatu yang harus diamati dan diukur. Variabel disebut juga sebagai perubah, dan variabel adalah sebagai objek yang bisa diubah nilainya. Variabel X adalah variabel bebas atau independen, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat atau dependen. Variabel bebas adalah sebagai penyebab, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat. Topik yang kelima yaitu proses pembuatan keputusan konsumen. Tahapan proses pembuatan keputusan konsumen yang pertama, need recognition, yaitu menganalisis keinginan dan kebutuhan atau standar ingin atau perlu sesuatu. Yang kedua ada information source for product information, yaitu pencarian informasi. Yang ketiga ada collect and evaluate alternative or product evaluation, yaitu penilaian dan pemilihan alternatif. Yang keempat ada buy or products choice and purchase, yaitu keputusan untuk membeli. Selanjutnya, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Saya memberi komentar pada video yang saya tonton di Instagram Bapak. Ada 5 video yang saya beri komentar, dan isi dari komentar yang saya tulis yaitu yang pertama dengan topik perilaku kelompok acuan, yaitu kumpulan dari 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu keluarga dan rumah tangga. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen, yaitu strategi pemasaran, perbedaan individu, dan lingkungan sosial. Yang ketiga ada sikap perilaku konsumen. Sikap perilaku konsumen merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang konsumen yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Model sikap perilaku konsumen memiliki perbedaan antara lain perbedaan individu, strategi pemasaran, dan faktor lingkungan. Yang keempat, mengenal variabel X dan Y. Variabel adalah segala sesuatu yang harus diamati dan diukur. Variabel disebut juga sebagai perubah, dan variabel adalah sebagai objek yang bisa diubah nilainya. Yang kelima, proses pembuatan keputusan konsumen. Ada 6 tahap, yaitu yang pertama yaitu menganalisis keinginan dan kebutuhan atau kesadaran atau perlu sesuatu. Yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada penilaian dan pemilihan alternatif, yang keempat ada keputusan untuk membeli, yang kelima ada perilaku setelah pembelian, dan yang keenam ada pembuangan produk. Selanjutnya
Manfaat apa saja yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video perilaku konsumen di Instagram Bapak dan berikan komentar terhadap semua video perilaku konsumen yang Anda tonton. Jadi, manfaat yang saya peroleh dari menonton video-video perilaku konsumen adalah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan suatu barang atau jasa. Saya juga dapat mengetahui peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen, yaitu adalah mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir, agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjawab bagian B yang berkenaan dengan teori perilaku konsumen. Yang pertama, jelaskan apa hubungan antara motivasi kebutuhan. Secara garis besar, Abraham Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Artinya, semakin kuat kebutuhan seseorang, maka akan semakin keras pula motivasi kerjanya. Selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk. Yang pertama yaitu karena akses yang mudah. Apabila konsumen sulit menemukan atau mengakses platform di mana kita berjualan, pada satu titik konsumen akan merasa malas dan lebih memilih untuk mencari toko lain. Maka daripada itu, pastikan toko kita mudah diakses, terutama apabila kita menjalankan bisnis online. Yang kedua, tampilan toko dan produk. Kesan yang didapatkan konsumen saat mereka mengunjungi toko atau melihat produk kita bisa menentukan apa mereka semakin tertarik untuk berbelanja atau tidak. Contohnya saja, banyak orang memutuskan untuk makan di suatu tempat karena restorannya tampak menarik dari luar. Ini juga alasan mengapa banyak bisnis yang mengatur halaman media sosial sedemikian rupa agar terlihat estetis. Yang ketiga, karena informasi, ketersediaan, dan kualitas produk. Bukan hanya dari tampilan saja, tetapi keseluruhan produk juga mempengaruhi keputusan pembeli, mulai dari informasi, ketersediaan, hingga kualitas. Apabila informasi produk tidak jelas, konsumen pun bisa ragu dan kualitas produk maupun kredibilitas bisnis. Yang keempat, karena harga yang terjangkau. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang adalah harga. Harga yang terjangkau bukan berarti harga harus terlampau murah. Yang kelima, yaitu karena promosi yang menarik. Promosi jelas menjadi salah satu kunci utama untuk menarik konsumen. Makanya, banyak bisnis yang mengadakan promo besar-besaran pada momen-momen tertentu. Dalam mengadakan promo, buat agar promo kita semenarik mungkin. Yang keenam, yaitu karena komunikasi yang mudah dimengerti. Saat berkomunikasi kepada konsumen, baik itu dalam teks informasi produk, customer service, teks promosi, konten website, atau media sosial, usahakan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketujuh, yaitu karena review dari pembeli lain. Reputasi toko sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memberi barang. Yang kedelapan, karena pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang lambat atau tidak ramah dapat membuat konsumen menjadi enggan untuk membeli. Jadi, gunakanlah bahasa yang sopan dan ramah dalam merespon konsumen. Yang kesembilan, yaitu waktu pengiriman. Waktu pengiriman juga menjadi pertimbangan keputusan konsumen dalam membeli barang, apalagi jika konsumen membutuhkan produk tersebut sesegera mungkin. Baik, selanjutnya yang ketiga, jelaskan apa perbedaan antara konsumen yang rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Jadi, yang dimaksudkan dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam membeli suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum,
yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Contohnya seperti konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen memilih barang yang mutunya terjamin, serta konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat tidak rasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Contohnya, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Dan konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas, serta konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melalui karena gengsi. Selanjutnya yang keempat, jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai. Jadi pertama-tama saya membeli sepatu karena saya membutuhkan sepatu tersebut untuk saya kuliah. Kemudian saya mencari informasi mengenai sepatu yang ingin saya beli. Informasi yang saya cari yaitu seperti berapa harga sepatu tersebut, berapa ukurannya, dan kualitas sepatu tersebut apakah nyaman dipakai atau tidak. Ketika informasi yang saya cari itu sesuai dengan kebutuhan, maka saya langsung membeli sepatu tersebut. Dan juga saya membeli sepatu yang saya pakai sesuai dengan merek yang saya inginkan. Sepatu yang saya beli ada yang melalui pembelian online maupun offline atau ke toko sepatu langsung. Ketika membeli sepatu saat online, sepatu yang saya inginkan datang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Baik, sekianlah jawaban saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.